Assalamualaikum guys, balik lagi di Kang Dens Channel, mantap guys. Oke, kali ini kita ada di segmen DKD. Apa sih DKD? Dongeng Kang Den, cerita Kang Den, kita cerita-cerita. Hari ini mau kupas tuntas, mau usut pengusut. Ada di sebelahku orangnya. Nanti kita kenalan siapa sih dia, apa sih yang kesibukannya, apa yang lagi dia kerjain sekarang. Nih bisa jadi sumber inspirasi juga buat guys-guys aku pastinya. Tonton terus keseruannya, pokoknya harus tonton sampai habis guys. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Habis ini kita ngobrol-ngobrol sama Doi. Mantap guys. Jangan lupa subscribe ya. Nah guys, di samping yang tadi aku janjiin, siapa dia? Kita tos dulu dong. Bro Daniel Enggar. Tri Rahutomo tuh. Gue tahu nama panjang Gue kan. sedih sebut. Ketahuan dah. Oke. Biar sama-sama enak kan. Biar Doi kelihatan aura-aura Aura-aura. kewibawaan sebagai seorang anak band. Kayaknya asik kalau kita lepas masker karena udah sama-sama vaksin berdua. Tadi juga udah sama-sama antigen, hasilnya aman. Jadi boleh Bro Daniel kita lepas aja ya. Oke. Biar kelihatan gantengin. Kan Doi gimana? Parah, Kayak gua. K-pop gitu kan. K-pop apa? Brother. Gak usah pura-pura lah ya. Kita sering ketemu lah ya. Sering ketemu, intensitas ketemu sering banget. Karena ya ada beberapa proyekan juga lah sama Daniel ini. Tapi tetap kan guys belum pada tahu nih. Pengen tahu kesibukan lo apa sih sekarang? Bukan sekarang setelah PPKM berapa ini? PPKM sekarang udah level turun sih Level ya. turun. Sekarang sudah gua 2 kayaknya. Balik lagi. Apa tuh? Cafe to cafe masih. Jadi FYI guys, Daniel ini adalah seorang musisi. Cafe. Musisi cafe to cafe lo ya. Yup. Cafe to cafe, dan jobnya dia the king of job pokoknya. The king Amin, ya of Allah. regular job pokoknya. Jadi Doi ini nggak apa-apa ya. Ntar kita cerita balik lagi. Nih, gua dulu yang ceritain nih. Doi ini kalau misalnya ada hari, abis minggu ada hari lagi, diambil tuh regular cafe tuh. Jobnya penuh guys. Jobnya penuh sampai pokoknya sebelum PPKM nih, sebelum pandemi, penuh banget. Sampai ada jedang. Ya kan pandemi. Udah. Terus, tapi ini udah turun lagi. Apa? PPKM udah levelnya udah mulai dibuka lagi kan, udah mulai dilonggarin lagi sama pemerintah. Gimana nih sekarang? Lu masih ngamen-ngamen kah? Atau gimana? Apa udah berubah profesi kah? Apa gimana? Tapi Ini untuk ngomongin masalah sebetulnya kalau sebelum PPKM PPKM ya masih ngamen gitu. Terus pandemi panjang tuh kan, berapa lama tuh? A few moments later. 2 tahun ya? ya hampir 2 tahun. Hampir 2 Pandemi tahun kurang kan? lebih udah hampir 2 tahun. Iya, 2 Pandemi. tahun. Ini langsung aja singkat cerita aja gimana nih? Serah lu nggak apa-apa, lu mau panjang mau sampai besok Panjang juga ya. nggak apa-apa. Kayaknya orang pada suka kok dengan cerita lu kayaknya. Dapatlah pandemi kan, stop, bingung tuh ya kan, nganggur, nggak ada kegiatan, ya paling kegiatannya kayak usaha gue yang gue jalanin sekarang nih, studio recording. Stop. Disingkirin dulu tuh, studio recording kayak singkirin dulu. Singkirin dulu. Lanjut ngamen dulu nih. Kita Lanjut bicara ngamen. ngamen dulu. Oh, nih. ngamen. Biar agak Oke. panjang dulu, biar Oke. diulur dulu Siap, ya kan. siap. Biar agak panjang dulu. Ngamen, udah. Daniel ini kalau pokoknya anak Pamulang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang nggak tahu dia deh pokoknya. Ngaco. Dia main tuh di mana-mana guys. Wah mainnya di mana-mana. Pokoknya jamnya. Tapi kalau istilah ngamen kafe tuh jablay. Doi Jablay ini ya. punya main band tuh di mana-mana. Nggak Dan terpaku dan satu satu band lagi punya posisi bisa di mana-mana. Dia ini nyanyi oke. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu.
gitaris oke, basis Sekarang. oke, Some people leave, street doesn't rise, that's the only way you prove. drummer oke, Saya masih mau latihan beserta teman-temannya. cuma satu lu keyboard ya kayaknya. Keyboard nggak bisa. Nggak, iya. Setahun. Terus lu belajar dari gitar. Sebenarnya posisi lu apa sih? Posisi sekarang. lu main Posisi main, sekarang. main apa sih sebenarnya posisi lu? Betul tertarik sama drummer sebetulnya drum kan. Ah. Karena kebutuhannya sekarang udah bawa, wah udah berat banget kan, drum elektrik, wah kemana-mana udah badan udah ringkih nih sekarang nih udahlah fokusnya kayaknya lebih simpel bass aja kali ya gitu. Jadi kemana-mana simple cepet gitu. Tapi kalau dari hati nih, kalau lu bicara dari hati, lu pilih apa dari semua posisi deh, bisa di band nih kan, vokal, gitar, bass. Kan lu bisa semua tuh drum, lu pilih apa kalau Wah bicara sekarang dari bass. hati? Dari hati udah bass. Oh, bass. Tapi kalau misalnya nih ada tawaran lu main drum, cafe to cafe, sikat nggak? Tergantung budget. Tergantung. Kagak tergantung. Tergantung apa? Main sama anak-anak mana dulu nih misalnya gitu. Maksudnya main apa? Maksudnya tuh gini nih. Oh, Kalau gua mau bukan main anak bukan itu. sombong, guys. Gua mau main drum gitu. Nah, Tapi kalau udah misalnya gua yang belum kenal atau apa, gua nggak mau ini takut. Ya takut aja gitu. Sama orang lain yang belum gua kenal misalnya. takutnya kenapa takutnya? Takut aja. Oh, takut. Ya, takut Mentalnya cemen, masih cemen mentalnya. Walah. Boleh nggak kalau boleh tahu nih, siapa tahu kan jadi motivasi buat teman-teman juga yang lu dapetin dari musik nih selama hidup lo di musik. Berarti kan lu udah puluhan tahun nih hidup di musik. Oke, kan. iya. Tapi ya main jadi pemain kafe itu udah berapa tahun hitungannya? Ya puluhan tahun juga mungkin dari 2009. 2010. Ya, Iya. hitungannya 11 tahun lah. 11 tahun. Nil, kalau boleh tahu apa sih Nil yang udah lu dapetin dari musik? Yang jelas nggak apa-apa nih, apa aja nih. Iya, nggak apa-apa sebutin kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini bukan ria ya, bukan maksud ria ya bukan, guys. bukan ria. Maksudnya siapa tuh bisa jadi motivasi buat teman-teman. Karena gini, sorry, kan ada orang punya pandangan, lu jangan hidup dari musik, nggak bisa. Musik tuh buat hidup gitu, buat menunjang hidup tuh nggak bisa gitu. Musik mah udah jadi hobi aja gitu. Nah kan kita nggak tahu nih. Nah, menurut seorang Daniel gimana nih? Kan udah belasan tahun nih hidup di musik. Udah Bisa nggak sih lo hidup di musik? bisa. Bisa. Yang lu dapetin apa aja sih? Yang gua Karena gue sih sedikitnya tahu apa aja yang udah didapetin dari musik. Gitu. Yang gue Boleh, guys, kasih tahu. dapetin itu kayak gue bisa ngebangun rumah gue sendiri gitu. Nanti kita review rumahnya guys. Sekalian tempat usahanya juga nih. Tempat usahanya doi. Rumah ya pokoknya ya kendaraannya tetap lah ya, Kendaraan, motor, motor, mobil, walaupun Ya itu bicara nanti lah. Itulah, Intinya ini ya. gue bicara lu dapetin dari musik nih. sebetulnya ya mobil udah dapet sebetulnya. Terus ya rumah, kendaraan, gue punya studio, Alat-alat, ya kan? alat-alat, alat-alat banyak. Ada yang bilang, lu nggak bisa deh hidup dari musik. Enggak kok. Intinya sih selama apa yang lu jalanin, lu yakin, lu sungguh-sungguh, lu fokus ya kan? Lu totalitas di situ pasti ada hasil deh, apapun itu selama halal ya guys ya. Selama itu jalannya halal pasti ada. Nih contohnya Daniel, karena tahu banget sampai akhirnya pandemi ya Nil ya. Kita nggak bisa ya, semua sektor sini kena, bukan di musik, cuman iya. memang entertain itu ada di paling Belakang. belakang ya, benar. Gue tuh sebetulnya ada yang lagi pengen gue bangun tuh sebetulnya apa tujuan gue gitu, tapi pas datanglah pandemi ini tuh jadi apa namanya buyar semua tuh impian yang lagi gue pengen tuju itu gitu. Dan oke, gue juga nggak bisa menyalahkan apa namanya pandemi juga, tapi di saat pandemi kayak gini gue juga masih jadi bisa berpikir gitu gimana untuk terus jalan ke depan gitu. Jadi secara tidak langsung pandemi malah ngebuka mata hati lu, ngebuka pikiran lu gitu kan. Ya, Sampai akhirnya, nah sekarang guys Doi ini punya studio rekaman sendiri di rumahnya. Ya kan studio rekaman nih jatuhnya ini ya. rekaman, ya. Bukan latihan nggak bisa ya. Maksudnya Latihan nggak latihan, bisa, hanya recording. Mm-mm. Dan nggak main-main guys yang ngetek di sini udah
artis-artis juga. Jadi nanti boleh nih. Ya nanti kita cerita dulu deh. Kenapa lu kepikir buat bangun usaha ini nih? Kenapa jadi recording? Kenapa lu nggak jual apa? Maksudnya usaha apa kek? Usaha apa? Kenapa lu tiba-tiba oke deh, gua buka usaha recording ini? Nggak tahu kenapa dulu tujuan gue tuh karena passion gue di musik lah ya. Oke. Pengennya maksudnya nggak jauh-jauh dari musik juga gitu. Apa ya gitu. Ternyata gue berpikir ya dari dulu recording gitu. Dan akhirnya sampean lah punya ini dari hasil ngamen gitu. Men itu juga nggak langsung yang langsung studio recording banyak gitu. Cicil CPU-nya dulu, gitulah. Dan speknya, alat-alatnya gokil sih guys. Dia ngumpulin dari hasil Iya. Sampai akhirnya kebentuk recording ini. Dan ya itu tadi bukan main-main sih, usaha recordingnya dia itu kalangan artis aja. Iya, Di sini ada loh. beberapa. Ngerti kan? Beberapa. Ngerti kan? Boleh nggak sebut siapa salah satunya? Boleh nggak sih Artisnya? sebetulnya? Hah? Boleh ya? Nggak boleh. Boleh ya? Kalau nggak sih? nggak apa-apa buat promosi kan, emang ya terserah lu sih, tapi kan lu yang punya usaha nih, nggak gimana kalau silakan gitu. Silakan lah ya. Ada ini sekarang lagi yang gue kerjain ini nih garapannya si Dodi Kangen Band tuh. Nah sekarang gue lagi garap proyeknya dia nih di studio. Nggak main-main guys studionya, dan memang udah salah satu penikmat pemakai jasa recordingnya Daniel ya aku sendiri guys. Iya. Gitu. Jadi emang apapun yang dia kerjain ya dia memang total banget nih dari musik ya sekarang usaha recording ini. Neil, udah jalan berapa lama berarti recording ini? Mulai lo buat umum gitu, mulai lo buat jadi usaha. Itu 2016 17 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu. 16 17. Usaha yang menjanjikan gak sih Neil? Ini maksudnya buat lo tuh lu udah banyak apa sih yang lu dapetin dari usaha ini? Dibilang menjanjikan sih. Menjanjikan ya. Menjanjikan kalau buat gue ya. Banyak yang udah lu dapetin. Adalah. Ya, ada ya. Ada. Menyanyikan berarti ya. Usaha ini menyanyikan ya. Dan ternyata guys, nggak puas dia sama satu usaha tuh, nggak puas. Masih kurang nih, lo duanya masih kurang apa gimana? Lagi pengen mencoba aja gitu, pengen tahu gitu. Lagi pengen tahu tuh thrifting ya namanya. Thrifting betul, ya? Thrifting, mau coba-coba. Akhirnya ya karena ini juga ya gue buka thrifting itu kan karena inian juga tuh. Kalau kayak kita tuh fashion. Susah banget ngomong fashion doang, astaga. Fashion. Karena gua lingkupnya teman-teman gua juga yang suka doyan fashion, gua kenapa nggak coba lah gitu kan, thrifting. Ya udah. Tapi ada kolerasinya nggak sih Nil? Masih dong. Fashion ya. Fashion. Anak-anak band. Anak-anak band mun fashion. Lu pinter lu men. Iya, Sumpah. jadi... Lu ambil segmen. Gokil sih dia ya. Bener juga ya teman-temannya doi pergaulannya luas banget. Tawarin gitu. Pantesan. Marketing juga ya. Pinter banget nih doi ya. Maksudnya ya gue tau lah perjalanan hidup lo, sedikitnya gue tahu lu kayak gimana. Lu dari SMA doi udah berjuang. Lu SMA ya? SMA. Apa SMP? Mulai nyari duit sendiri lu SMA. Kelas 3 SMP sebetulnya kan? Kelas 3 SMP. Doi emang udah nyari duit sendiri semandiri itu. Waktu zaman masih ada nyokap juga kayak tuh nggak yakin di musik itu, tapi setelah gue tunjukin ke beliau kalau di musik ini nih bisa menghasilkan loh, bisa ini baru dia percaya. Akhirnya gue dibolehkan bermusik lah intinya. Iya, saya setahu gue dulu doi nggak setuju ya tuh. Iya, dia pengennya gue sekolah yang bener lah, kerja ya, bener, pendidikan. Tapi emang dia berhasil ngebuktiin itu sih guys gitu, ngebuktiin itu ya buat bangga orang tuanya. Doi buat bangga orang tuanya. Ya nyokap sempet lah ya ngerasain ngelihat ya bangun ini ya ngerasain sempet bangga ya, walaupun nyokap meninggal tahun berapa? 2000 berapa sih? 2017 ya. Iyalah, udah sempet ngerasain perjuangan Bro Daniel ini kan dari SMP guys, udah nyari waktu itu. Motivasi buat guys semua. Ya Doi ini hidupnya struggle banget pokoknya. Survive lah, bisa survive sampai ada di titik ini. Gue mau nanya nih, yang jadi main job lo apa? Yang jadi side job lo apa?
sekarang ini? Kalau sekarang ini kan set job gua tetaplah di recording sama thrifting itu ya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan apa namanya, Berarti main job lo sekarang Main job. musik tetap. tetap musik. Pandemi apapun nggak ngaruh tetap. Nggak ngaruh, tetap. Berarti saat ini yang menurut buat lo yang paling menghasilkan buat ya kehidupan lo adalah musik dari musik. Musik. Oke, berarti main job tetap di musik. Side job lo berarti usaha ini. Ini artis sukses buat seorang Daniel Enggar tuh apa sih? Sukses. Arti kata sukses buat gua itu ya mensyukuri apa yang udah kita punya. Lo ngerasa udah sukses belum? Sukses. Sampai detik ini lo ngerasa Sukses. Luar biasa. Karena apa yang gua udah ini lo dapetin dapetin kewujud gitu. Apa yang gue impiin maksudnya. oke. Dan lo syukurin Sedikit-sedikit semua ya gue syukurin. yang semua ada di hidup lo saat ini, ya apapun itu bentuknya lo mensyukuri banget ya. Hmm. Dan buat gua Daniel sukses. Karena iya buat gua lo sukses. Karena gua tahu lo hidup dari ya gua tahu banget, gua bilang aku tahu banget hidupnya dia gitu. Dia ngerangkak dari bawah sampai ya itu dari SMP udah Curhatnya sama mandiri. dia. Iya, jadi kan? sampai dia ada di titik ini. Buat gua dan gua bangga punya teman kayak dia, guys. Gue sih pengennya dia nggak berhenti main musik sampai kapanpun. Gue pengennya dia dikenal. Ya gua kan, ini gua harapan gue pengen lo dikenal Daniel sebagai seorang musisi. Kalau gua sih, tapi kan itu hak lo. Ini kan gue bicara gua. Kalau hanya sebagai sahabat, lo pengennya apa? Ya pengen lo terus main musik karena gua tahu dedikasi lo buat musik Indonesia apalagi itu luar biasa Anjay. banget. Pendapat lo tentang dunia musik Indonesia saat ini seperti apa sih, Nil? Sudah majukah, mampukah kita bersaing dengan sebagai seorang musisi handal nih, seorang Daniel Enggar? Musik Indonesia layak nggak sih disejajarkan dengan musik-musik ya musik luar lah gitu, musik luar negeri gitu? Ya gimana menurut seorang Daniel Enggar nih musik Indonesia? Musik Indonesia Layak buat gua. nggak? Sudah layak? Kalau belum untuk sejajar? masalah layak sih sebetulnya udah layak. Kita punya apa namanya musisi-musisi yang hebat dengan karya Sepakat. yang apa namanya banyak sih karya yang bagus. Tapi ada yang Sepakat. lebih bagus lagi Sepakat. yang belum tersorot sebetulnya sama musik Indonesia ya. Yang pastinya itu. Jadi Kalau untuk dibilang layak sih layak. layaknya disejajarkan. Guys, benar sepakat. Sepakat kan? Sepakat banget sama Daniel. Oke nggak jawaban gua? Enggak, benar banget. Oke, Gue setuju setuju banget. ya? Banyak kok. Oke. Gini sih, kalau bicara jago ya maksudnya Relatif relatif lah, gitu ya. jago Ini bukan gitu. bicara. Jadi apa ya ukurannya? Ya Karya Den. karya ya. Mm-mm. Yang apa sih enak didengar. Diterima masyarakat banyak. Bener komposisi musik. Komposisi Jadi musiknya. layak kok kita disejajarkan dengan musisi-musisi luar negeri. Jadi musisi Indonesia nggak perlu berkecil hati. Justru kita harus bangga sebagai musisi Indonesia. Bangga. Betul kan? Kita Betul, harus bangga betul. banget sebagai. Boleh kasih tepuk tangan lah nanti di situ ya. Tepuk tangan buat Mas Daniel juga nih. Lu juga bikin lagu-lagunya Daniel guys. Enak dan udah Aduh, ada di keren. ini platform digital kalau mau dengerin lagu Daniel. Aduh. Apa? Lu Apa DNA judulnya? akustik ya? DN akustik ya. DNA akustik merelakanmu. Merelakanmu. Dengerin guys, benar. Aduh. Enak banget. Lagunya enak banget. Terakhir nih, Yap. boleh lah lu kasih nih pasti sih gua ini akan bukan pertanyaan, akan gua lontarkan buat narasumber gua motivasi hidup. Motivasi hidup. Nah, motivasi lah dari seorang Daniel Enggar buat teman-teman nih yang nonton, yang ngelihat segmen ini, ngelihat konten ini, bolehlah ada seorang Daniel kasih motivasi hidup buat teman-teman. Motivasi hidup. Heeh. Yang sekarang ini nih motivasi hidup gua tuh tetap jalanin aja apa yang dijalanin, jangan mencela-mencele, udah itu aja sih. Jangan mencela-mencela itu pelin-pelan gitu. Pelin-pelan ya. Lo harus yakin gitu ya. Yakin aja sama apa yang lu jalanin sekarang gitu. Dan lu buktinya, lu ngebuktiin dengan keyakinan. Lu Yap. buktiin lu ada di posisi. Fokus. Fokus. Oke, mantap. Terus apa lagi? Ada lagi? Udahlah itu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Mantap guys. Simple ya. Boleh tuh di garis bawain. Aduh. Tadi motivasi hidup. Guys, sampai di sini guys. Mungkin
ketemu lagi nanti bukan mungkin sih, ketemu lagi nanti di konten-konten selanjutnya dengan narasumber siapa lagi ya, hadir di setiap Selasa. DKD ini Dongeng Kang Den, mungkin ya, anak band lagi kah yang jadi entrepreneur atau siapa kah, atau anak band jadi nelayan, kita nggak tahu siapa lagi. Pastinya akan jadi sumber inspirasi buat guys-guys aku semua. Tetap sehat guys. Berkah buat semua guys-guys aku. Jangan lupa jaga iman, jaga imun. Mantap guys. Jangan lupa subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.